Shalom, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Ibu bapak dan saudara-saudari, hari ini Tuhan menyapa kita di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ibu bapak dan saudara-saudari, kesibukan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hidup manusia. Kita bekerja, belajar, mengurus rumah, dan melayani keluarga. Namun, di tengah hiruk pikuk itu muncullah pertanyaan yang ada di pikiran kita. Apakah kita boleh sibuk? Dan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-33 memberi arah yang jelas. Ada kata carilah dahulu, menunjukkan prioritas bahwa Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk bekerja keras atau beraktivitas. Tetapi ia menegur hati yang sibuk tanpa arah rohani. Dalam konteks khotbah di bukit, Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang gelisah hatinya akan kebutuhan hidup yang akan mereka makan, akan mereka minum, yang akan mereka pakai. Dan itu Tuhan tahu bahwa manusia itu mudah dikuasai kekhawatiran. Sehingga lupa pada sang pemberi hidup itu sendiri, yaitu Tuhan. Dan dalam ayat ini mengandung dua poros utama. Yang pertama adalah kerajaan Allah dan yang kedua adalah kebenarannya. Kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah yang berdaulat atas hati, keputusan, dan cara hidup kita sebagai manusia. Sedangkan kebenarannya menunjuk kepada kesetiaan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu, dengan demikian, mencari kerajaan Allah lebih dahulu berarti menempatkan Tuhan sebagai poros atau pusat dari setiap kesibukan kita. Jadi pertanyaannya tadi Ibu Bapak, apakah kita boleh sibuk? Boleh, bahkan harus sibuk. Sebab Tuhan menciptakan kita itu untuk bekerja, mengelola dan melayani. Kesibukan menjadi salah satu ketika kita tidak lagi mencari Tuhan di tengahnya. Salah satunya adalah tokoh Marta dalam Lukas. Adalah contoh yang jelas. Pada saat itu ia sibuk melayani tetapi kehilangan waktu untuk duduk di kaki Yesus. Sebaliknya, Maria memilih mendengarkan firman dan Yesus menyebut itu sebagai bagian yang terbaik. Bukan karena Marta salah bagian atau salah untuk bekerja, bukan. Tapi karena ia melupakan hubungan dengan Tuhan. Dan hal ini jika dikaitkan dengan keluarga kita Ibu Bapak, banyak keluarga hari ini hidup seperti Marta, penuh aktivitas namun kosong secara rohani. Orang tua sibuk mencari nafkah untuk anak-anak. Anak-anak sibuk dengan dunia digital. Dan rumah menjadi tempat peristirahatan, bukan menjadi tempat untuk berdoa. Dan Tuhan ingin kita menata ulang arah kesibukan itu. Kesibukan yang berpusat pada Tuhan membawa damai sejahtera. Sementara kesibukan yang berpusat pada diri sendiri akan melahirkan kekhawatiran. Maka dari itu Ibu Bapak, Matius 6 ayat yang ke-33 bukan menghapus kesibukan, melainkan menebusnya menjadi ibadah. Maka dari itu, Tuhan tidak ingin kita hidup pasif. Ia memanggil kita untuk aktif, produktif, dan bertanggung jawab. Namun dalam kesadaran bahwa semua itu berasal darinya dan untuknya. Kita untuk mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Maka janjinya juga berlaku. Semuanya itu akan ditambahkan kepada saya, kepada kita semua. Tambahan itu bukan hanya soal rezeki, tapi juga soal kedamaian, sukacita, dan keteguhan hati di tengah dunia yang menuntut banyak hal. Karena itu, sibuklah, tetapi sibuklah dengan arah yang benar. Biarlah kesibukan kita lahir dari kasih kepada Tuhan, bukan dari dorongan takut untuk kekurangan. Biarlah pekerjaan kita ini menjadi bukti iman kita yang hidup, bukan pengganti iman. Sebab hidup yang bertata dalam Tuhan tidak akan pernah kehilangan makna, sekalipun dipenuhi dengan
aktivitas. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu menegur kami. Firman-Mu menguatkan kami akan waktu yang sangat berharga. Kami mau minta maaf kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Kerap kali kami menyibukkan diri karena arah yang tidak jelas. Karena firman yang mengingatkan kami, menjadikan kami tahu bahwa kerajaan Tuhanlah yang lebih dulu kami cari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.